Kalau dikatakan tersadah Khadijah, saya kalau ke gedung Tidur Ali itu sama. Saya kalau di sekalian biasanya pakai mobil bisa masuk. Di sini tadi itu pertama becak nggak ada. Kedua ibu naik motor, saya nggak biasa naik motor. Bonceng pun saya nggak pernah. Maka mau nggak mau jalan kaki pelan-pelan sampai di sini. Maaf ibu kalau mungkin suaranya sedikit agak lelah. Lelah habis ngajar dan kedua lelah jalan kaki. Para ibu sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita pada 2 bulan yang lalu. Hadis 260. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ta'ala amaroni bimudaratin nasi kama amaroni biqamatil faraid. Allah ta'ala merintahkan daku dan mudarah manusia. Makan daku jangan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Para ibu sekalian, kalau hadas atau al-hadis itu berbicara, kita ngobrol biasanya katakan sedang berbicara. Kalau mudaroh itu diplomasi, ada sesuatu yang kita ingin bicarakan secara diplomasi. Contohnya, sekarang ibu zaman kita pemilu biasa, banyak yang datang kepada kita bukan hanya ngobrol, bukan mengajak nanti pilihan kita jangan salah. Kita diplomasi bicaranya itu dan seseorang. Dan ketika umpama contoh yang kedua, kita mau ngelamar, itu bukan bicara ngobrol saja gitu. Kita katakan mudaroh, bicara diplomasi kepada yang punya rumah, biar apa didengerin ucapan kita. Bicaranya pakai bahasa yang lumayan, bukan pakai bahasa yang seenaknya saja, kan bukan ngobrol, bukan. Jadi antara al-hadis dengan al-mudaroh itu ada bedanya. Kalau hadis bicara biasa saja, al-hadis namanya. Faiza hadasa kadzaba. Kalau ngobrol suka dusta, karena al-hadis atau hadas. Tapi kalau mudaroh itu ada sesuatu yang kita inginkan dalam ucapan tersebut. Utusan gitu. Dan taklim ke taklim yang lain, utusan kita, diutus kita. Itu namanya mudaroh namanya. Nah, para ibu sekalian, mudaroh ini tentunya ada ketentuannya. Apa? Bil hilmi wa istiqamah. Pertama, mudarohnya yang lemah lembut, jangan kasar. Orang ngajak nanti pilihan jangan salah pilih, ngomongnya kasar itu. Itu bukan mudaroh namanya. Bil hilmi, lemah lembut ngomongnya, biar enak bicaranya, biar enak didengarnya kalau orang kita ajak bicara. Ketika umpama saya katakan yang kedua, contohnya kita melamar gitu. Mudaroh bicaranya yang lembut, ngelamar bicaranya kasar. Ya, hanya punya rumah bingung, terima gak lamarannya. Itu beda antara al-hadis dengan al-mudaroh. Yang pertama bil hilmi, dan lemah lembut bicaranya. Yang kedua wa istiqamah. Jadi ada prinsip yang untuk kita sampaikan. Alhamdulillah demi guru tua ibu nih dua-duanya ini lumayan sudah jalan kaki dari depan sampai sini. Nyari yang enak kan? Iya ada.
Kan dibilang al-ujur al-qadril masyaqah. Pahala sesuai dengan masyaqah. Capeknya ya udah. Ini mungkin para ibu sekalian kesini ada masyaqah jalan kaki. Jadi pahalanya mudah-mudahan lebih besar. Daripada kita kagak jalan lagi langsung sampai ke tempat. Para ibu sekalian, para ustazah, khususnya mudah-mudahan baru sampai ini mengenai bab al-mudaroh. Saya katakan tadi kalau mudaroh itu ada pembicaraan khusus mudaroh itu. Nah kalau al-hadis itu kita hanya ngobrol apa saja, ketemu sama kawan, bukan mudaroh, bukan. Kita ngobrol sama kawan kita al-hadis atau hadas, bukan harus besar, bukan harus kecil, bukan. Bicara kita al-kalam. Itu namanya kalau kita ngobrol sama orang yang nggak pakai tujuan tertentu. Tapi kalau mudaroh saya katakan tadi ada tujuan tertentu kita. Contoh kita melamar seseorang, itu mudaroh. Bicara yang lembut yang pertama. Yang kedua istiqomah bicaranya itu. Ada prinsipnya. Prinsipnya mudah-mudahan saya datang kagak diapa-apain, diterima lamarannya. Ya, jangan ditolak. Terima apanya? Lamarannya. Itu namanya istiqomah. Ada prinsip kita. Buat apa kita bicara? Contoh yang saya katakan tadi, sekarang kita mau pemilu, ibu. Itu banyak mudaroh. Datang ke rumah kita para caleg ibu ya. Itu namanya mudaroh mereka itu. Datang ke rumah kita ada tujuannya. Apa tujuannya? Nanti pilih saya. Ya. Minta dukungan. Ya. Yang kedua istiqomah. Tadi yang lembut bicaranya. Kedua istiqomah, ada prinsipnya. Prinsip ketika kita datang seseorang tadi itu. Maaf nanti ketika 14 Februari kita pilih yang sebentar ini. Ini pilihan kita. Ya. Itu artinya mudaroh namanya. Dibolehkan kita mudaroh. Sebenarnya Allah juga perintahkan kita merasakan kewajiban-kewajiban. Kita merasakan kewajiban berupa apa? Ibadah pada Allah. Itu kewajiban kita. Kita sholat, kita puasa, kita yang lain-lain, ibadah yang lain. Itu kewajiban berikan pada kita. Yang Allah wajibkan pada kita. Mudaroh pun diperintahkan. Maka biasanya kalau umpamanya negara dan negara, itu kan ada hubungan diplomatik istilahnya. Diplomasi ketika bicara mereka itu. Bagaimana caranya? Al-hilmu wa istiqomah. Lembut ketika bicara. Kedua ada istiqomah kita. Ada tujuan kita, prinsip kita. Supaya apa? Biar diterima mudaroh saya ini. Itu masalah mudaroh ya. Jadi kalau kita umpamanya nanti ada utusan kemana ibu, kita bakal ngobrol kita. Kita harus punya prinsip tadi itu, bicara yang enak. Yang kedua, ada prinsip kita. Apa tujuan kita datang ke sana? Paham ibu ya? Antara bicara biasa, kalam biasa, sama mudaroh. Para ibu sekalian, ketika Ustazah Mariati saya sudah menyampaikan beberapa qaulan gitu. Komunikasi dalam Islam itu, dalam Al-Quran ada 6 cara kita berkomunikasi. Orang kalau nggak punya komunikasi, nggak punya kawan itu. Tapi komunikasi kita akan diterima oleh kawan kita kalau 6 ini ada pada kita. Yang pertama kita bicara dengan qaulan ma'rufah, ucapan yang bagus. Mana ayatnya? Banyak ayatnya, hanya satu yang saya ambil. Wa qulna qaulan ma'rufah. Berkata yang baik, berkata oleh kamu sekalian akan ucapan yang baik, qaulan ma'rufah. Apa arti ma'rufah itu? Pertama baik, kedua pantas. Baik apanya? Baik ucapannya, nggak melanggar norma agama, bicaranya enak, ma'rufah. Yang kedua yang pantas. Sama siapa kita berbicaranya? Apa sama orang tingkatan kelas menengah ke atas? Apa kelas menengah ke bawah? Ada unsur dua ini. Qaulan ma'rufah
Pertama, baik ucapannya. Kedua, pantas ucapannya tersebut. Baik itu secara normanya, secara agama kita nggak melanggar. Kita bicara yang bagus, baik. Kalau yang pantas sama sekali kita bicara nih. Apa sama orang yang pandai? Apa pada orang yang kurang pandai? Apa orang yang sangat kurang pandai? Itu artinya harus ada. Makanya kalau umpamanya perhatikan sekarang, waktu kita lihat orang dewan bicaranya itu, atau presiden kita menyampaikan tentang jawabannya dengan anggota dewan, 1 jam semuanya bisa disebutkan sudah. Kenapa? Ngomongnya sama orang kelas tinggi. Nah kalau kita ngomong sama siapa? Itu dia. Kita ngomong sama siapa? Pantasnya kira-kira bagaimana ucapan kita? Itu ma'rufan gitu. Wa qulna qaulan ma'ruf. Qaulan ma'rufan yang pertama, komunikasi kita dengan cara yang baik. Yang kedua, qaulan sadida. Bicara yang benar. Mana ayatnya? Ya alladzina taqullah wa qulu qaulan sadida. Jangan sadida, jangan. Kalau sadida dengan sin, ucapan yang kejam. Kalau sadida dengan sin, atau ucapan yang benar. Di sini mah diperintahkan pada kita bicara dan apa? Qaulan sadida, bicara yang benar dan yang kondusif. Kalau bersama sekarang bilangnya, bicara yang benar, yang kondusif ya. Jadi betul-betul ibu sekalian didengar oleh orang yang mendengar tadi itu enak ucapannya. Bukan ucapan yang beku, bukan ucapannya kagak ada apanya, nggak ada perubahannya, nggak ada perkembangannya. Itu yang kedua, qaulan sadida, bicara yang benar. Yang ketiga, qaulan maisura. Faqul lahum qaulan maisura. Berada pada surah Al-Isra ayat 28. Faqul lahum qaulan maisura. Mengungkap kata-kata yang mudah, berkata yang mudah dipaham, gampang dicerna. Qaulan maisura. Yang keempat, qaulan karimah, ucapan yang karimah. Mana ayatnya? Fala talwa'ufi wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karimah. Bicara bagaimana? Kata-kata yang santun, kata-kata yang apa namanya, yang santun, kata-kata yang indah, enak kalau dibicarain, orang nggak pernah merasa bosan. Qaulan karimah namanya. Jadi kalau kita umpamanya mendengar Anies Baswedan ibu sekalian bicara, kita nggak pernah bosan, enak itu ya. Adem omongan. Beda yang lainnya. Ada yang MC, marah-marah gitu ya, dan lain-lain. Qaulan karimah. Terutama ustazah nih, bicara yang enak, bicara yang indah, bicara yang santun. Yang kelima, qaulan baligh, ucapan yang baligh. Wa qul lahum qaulan baligh. Qul lahum qaulan baligh. Ya makanya ucapannya yang apa ini baligh itu, ucapan yang singkat, yang padat, itu namanya qaulan baligh. Kata-kata yang ringkas, ya padat, kena sasaran itu. Ini kan kalau baligh ini, kalau kita ke ayatnya itu kaitan kepada orang munafik. Kalau sama orang munafik, kita sama orang munafik jangan terlampau banyak, sedikit ucapan, tapi baligh masuk ke otak mereka. Kenapa? Karena ringkas dan padat, tidak terlampau panjang lebar. Qaulan baligh itu. Yang keenam, qaulan layyinan. Qaulan layyinan, ucapannya apa? Yang lembut. Yang bagaimana maksudnya? Bahasanya lembut, bahasanya apalagi ibu sekalian, indah, enak diapain, didengarnya. Qaulan layyinan. Ini ada 6 dalam Al-Quran cara kita berkomunikasi antara manusia dan manusia.
Apalagi kalau kita sebagai seorang guru, adalah 6 ini kita pakai. Yang pertama, bicara kita qaulan ma'rufah. Yang kedua, qaulan sadida. Yang ketiga, qaulan maisura. Yang keempat, qaulan karima. Yang kelima, qaulan baligha. Yang keenam, qaulan layyina. Ini mudah-mudahan ya, kita kan jadi guru biar didengar ucapan kita oleh siapa? Oleh murid, oleh jamaah. Ini kadang-kadang ucapan gurunya kasar. Ya, akhirnya muridnya nggak mau datang ke pengajian itu. Ucapan gurunya keras, ibu sekalian. Apakah sampai umpamanya mau hukum murid? Apalagi saya katakan tadi, karena kan saya dengar gurunya suka ngambek ya. Kita orang guru ini dengan 6 ucapan tadi. Ini sengaja ibu sekalian saya sampaikan karena babnya al-mudaroh tadi. Mana kita diplomasi, kita berbicara, ya, itu dibolehkan diperintahkan oleh agama kita. Maka dikatakan hubungan bilateral. Hubungan bilateral antara negara sama negara. Hubungan bilateral namanya. Negara dengan negara, orang diutus itu orang yang diplomat. Para diplomat mereka bicara dengan berdiplomasi. Itu dibolehkan oleh agama kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'ala ma yakhruju min ibni Adam masalan lid dunya. Sungguh Allah Ta'ala menjadikan apa yang keluar dari ibnu Adam sebagai misal bagi dunia. Ma yakhruju min ibni Adam, apa yang keluar dari ibni Adam, di manusia itu kotoran. Ini perumpamaan kata Nabi, dunia sama dan kotoran. Kotoran siapa? Kotoran kita bisa jadi, kotoran binatang bisa jadi. Kira-kira kalau dengan kotoran tadi kita mau melihatnya, mau menciumnya, kenapa? Nah itu masalah dia. Kita membuang kotoran kita saja gitu. Kita nggak lihat, langsung kita siram, bukan nggak lihat lagi. Ikhlas banget. Ini kenapa? Karena barang yang kotor. Maka apa kata Rasulullah? Allah Ta'ala menjadikan apa yang keluar dari manusia itu seperti manusia itu perumpamaan bagi dunia. Jadi dunia itu diumpamakan maya khuruju min ibni Adam, seperti kotoran manusia. Jadi kalau kita umpamanya dan kotoran kita saja kita nggak mau lihat, kalau kotoran orang lain, binatang demikian juga. Jangankan umpamanya kotoran binatang-binatang yang begitu besar itu kotorannya, ayam saja sedikit kotorannya, kita nggak mau lihat. Iya. Kenapa kita nggak melihara binatang di rumah kita? Takut nanti membuang apa? Kotorannya. Jifah dikatakan, bangkai dikatakan. Makanya pada waktu dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, ya Daud, auhallahu ila Daud alaihi salam. Allah wahyu kepada Daud alaihi salam, ya Daud, wahai Daud, masalah dunia kama masri jifatin. Perang dunia itu seperti jifah, seperti bangkai. Ijtama al-kilabu, anjing pada kumpul, ya jurunah, mereka pada berebut dengan kotoran tadi. Jadi kalau ada bangkai ibu sekalian, maka anjing selalu pada datang, pada narik-narik itu bangkai itu, supaya jurunah. Ditanya langsung apa kata Allah? Apa tuhibbu an takuna kalban tajurruhu mahu? Apa kamu mau kayak bangkai, kayak anjing yang kamu narik-narik bangkai itu bersama mereka, bersama anjing? Kalau anjing ibu narik-narik bangkai itu pantas. Nah kalau kita narik-narik bangkai pantas? Enggak pantas. Apa kamu mau? Apa tuhibbu? Apa kamu mencintai? Kata Allah, antakuna kalban,
kamu menjadi anjing. Fatajuruhu ma'hu, lalu engkau menariknya bersama anjing itu, berebut bangkai dengan siapa? Dengan anjing. Itu gambarannya. Orang cinta sama dunia, orang yang sangat mengagungkan dunia, sama dengan anjing yang senang dengan apa? Dan jifah bangkai itu. Lanjut apa kata Allah ini harus bukti. Ya da'u tayyibil kalam walidil libas. Hai Daud, bicara yang bagus. Walidil libas, sederhanakan pakaian. Wasitu finnas wabil akhirah la yajtami'u abadan. Apa Daud ini orang yang kalau bicara orang bagus? Apa Daud ini orang yang kalau pakaiannya terlampau wah? Bukan itu. Ini artinya dari Allah buat Nabi Daud disebutnya. Itu kan buat Daud. Kalau Nabi Daud si orang yang bagaimana? Puasanya contoh buat kita. Ya umpama Daud. Nabi Daud puasanya. Sesuatu lain apa ini sudah bisa, saya belum bisa. Belum bisa saya puasa ibu. Ya umpama Daud. Ya. Yang kedua, Nabi Daud paribuskan apanya lagi setelah puasanya? Sholat sunnahnya. Itu Nabi Daud. Nabi Daud kalau sembahyang malam jam 12 malam sudah bangun. Sampai jam berapa? Menjelang subuh tiduran sebentar. Bukan tiduran sebentar supaya nanti subuhnya badannya sudah siap bersembahyang subuh, sholat subuh. Habis subuh nggak tidur lagi. Coba kalau kita bangun jam 12 malam untuk langsung qiyamul lail, tidak. Bangun jam berapa? Jam 2, baru jam 2. Iya, baru jam 2. Tidur lagi. Entar jam 3 baru apa? Baru bangun. Bangun jam 3 qiyamul lail. Habis sembahyang subuh, tidur lagi. Kita ya. Ini buat siapa nih? Bukan buat Nabi Daud, bukan. Memang tentu disebutkannya ya Daud buat kita. Terutama biasanya siapa? Para raja-raja biasanya ucapannya agak keras. Yang kedua, para raja-raja biasanya pakaiannya bagus-bagus. Maka apa kata Allah? Ya Daud, tayyibil kalam, bicara yang baik. Walayinil libas, sederhanakan pakaian. Asitu finnasi wal akhirah la yajtami'u abadan. Apa asid itu? Kemasyhuran. Orang kalau ditanya masyhur ibu, kemasyhuran nggak akan kumpul bagi manusia dan di akhirat. Di dunianya orang pakainya bagus dipuji oleh banyak orang. Akhiratnya nggak bisa kayak begitu. Ya. Banyak orang yang dengan pakaian yang kayak raja ibu, dianggap raja orang tersebut, bukan main dia apanya dipujinya. Asitu makasar asitu finnasi wa fil akhirati la yajtami'u abadan. Kemasyhuran pada manusia dan pada akhirat tidak akan kumpul bersama-sama. Di dunianya mereka masyhur, akhiratnya mereka enggak masyhur. Kenapa? Karena pakaiannya sangat mewah. Seorang raja ibu biasanya ya pakai anak mewah biar beda sama yang lain-lainnya. Kalau kita bukan raja, alhamdulillah. Kita orang biasa ibu. Yang kita pakai pun pakaian biasa-biasa saja. Bukan asyik yang kita cari, kemasyhuran bukan. Nanti maksudnya bukan di dunia, di mana? Akhirat, baru baju surga yang kita pakai, insya Allah. Itu harus kunci. Para ustazah yang punya kitab hadis harus kunci. Hadis tadi itu Allah wahyukan kepada siapa? Nabi Daud. Paham? Ya. Para ibu sekalian, satu waktu ceritanya Rasulullah kedatangan malaikat Jibril.
Jibril itu sangat bersih sekali, putih, putih badannya, putih bajunya, putih rambutnya, semuanya. Abyad alwas, abyad besar, abyad thiyab. Orangnya putih, rambutnya putih, bajunya juga putih. Begitu sampai depan Nabi, kata Jibril, Assalamualaikum ya Rasulullah. Beri salam Nabi. Kemudian malaikat Jibril. Kemudian langsung bertanya Jibril, Mad dunia. Ya Rasulullah, mad dunia. Apa dunia itu? Kata Nabi, kahilmin naim. Mimpinya orang yang tidur. Mad dunia. Apa dunia itu? Kahilmin naim. Naim seperti mimpinya orang yang tidur. Nanya lagi Jibril, wa mal akhirah. Apa akhirat itu? Kata Nabi, fariyatun fil jannah wa fariyatun fis sa'ir. Segolongan di dunia, di surga, segolongan di akhirat. Fariyatun fil jannah wa fariyatun fis sa'ir. Nanya lagi Jibril, wa mal jannah. Apa surga itu? Qala, kata Nabi, badalud dunya, badal ad-dunya litarikiha. Pengganti dunia bagi orang yang meninggalkannya. Pada waktu di dunia dia nggak mau dekat-dekat sama apa? Sama dunia, karena kemewahan, diganti dengan surga. Mal jannah, kata Jibril. Kata Nabi jawabannya, badalud dunya litarikiha. Pengganti dunia bagi orang yang meninggalkan dunia, diganti dengan apa? Surga. Nanya lagi Jibril yang keempat, wa ma jahannam. Apa neraka itu? Wa man nar. Apa neraka itu? Dijawab besar Rasulullah, badalud dunya li talibiha. Pengganti dunia bagi orang yang mencarinya. Di dunia dia cari dunia, diganti oleh Allah dengan neraka jahanam. Wa manar, kata Nabi, jawabannya badalud dunya li talibiha. Yang kelima hanya lagi, wa ma khairu ummatin. Wa ma khairu ummatin. Apa umat yang paling bagus itu? Kata Nabi, ya'malu bi ta'atillahi. Ya'malu bi ta'atillah. Melaksanakan dan taat kepada Allah. Ya, bi ta'atillah. Para ibu sekalian, setelah itu orang tadi pergi langsung. Ya. Apa kata Nabi? Para sahabat, saudara-saudara, siapa tadi? Enggak tahu kami. Itu Jibril. Jibril. Datang dia. Buat apa? Uzahidukum di dunia wa raghikum fil akhirati. Uzahidukum fi dunia wa raghibukum fil akhirati. Supaya kamu zuhud sama dunia dan senang sama akhirat. Zuhud dengan dunia, raghib targhib, senang sama apa? Sama akhirat. Ini ya. Ini apa nih pelajaran tasawuf ini ya? Ini pelajaran tasawuf ya. Maka kalau kita ini sudah begini ini, baca buku, enakan buku apa? Buku tasawuf ya. Tidak ada yang kita apa? Bisa kita pegang ya. Untuk pelajaran diri kita, terutama yang sudah kayak saya begini, kayaknya udah nggak pantas lagi untuk kita mencintai dunia yang berlebihan. Paham Ibu? Ya. Jadi saya ulang.
ketika Jibril datang, harus siapa? Rasulullah berisap sama Nabi, nanya dengan 5 hal. Pertama, Nabi ditanya mengenai madun ya. Kata Nabi, kahil min naim, semimpinya orang yang tidur. Ibu kalau tidur kan suka mimpi. Ada manfaat mimpi kita? Ada. Kedua, mimpi kita panjang lebar. Banyak mimpi kita? Enggak, itu dunia. Kahil min naim, kayak orang yang tidur. Ya, enggak nyambung ya mimpi. Yang kedua ibu sekalian, mimpinya pendek, yang gak ada manfaatnya, itu dunia. Wabal akhirah, akhirat kata Nabi singkatnya fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada yang ke surga, ada tempat di neraka. Kami jawaban Nabi tadi, ada surga dan neraka. Ditanya Nabi berikutnya, wa mal jannah, apa surga itu? Apa kata Nabi? Badalud dunya ditarik ya, pengganti dunia. Dia meninggalkan dunia diganti dengan surga. Wa manar, apa neraka itu? Langsung kata Nabi, dunia ditoli dia, pengganti dunia buat orang yang mencari dunia. Terakhir, wa ma khairu ummati ya'malu bi ta'atillah, orang yang melaksanakan dan taat kepada siapa? Pada Allah. Semoga ibu kita masuk ya khairu ummah tadi itu. Ini masalah apa ini? Masalah dunia dikatakan di sini seperti apa? Seperti mayak rujuk min Adam, kayak kotoran manusia. Jangan terlalu cinta sama dunia. Sifat orang yang cinta dengan dunia ada 4. Ada 4 sifat orang yang hubbud dunia. Pertama, hamun, besar. Hamun la yanqati'u abadan. Sedih yang tidak putus-putus. Hamun. Besar ya? Hamun la yanqati'u abadan. Sedih yang enggak putus-putus, sedih terus. Kenapa ibu? Karena kurang terus. Seakan-akan masih ada yang diharap, kurang ini. Padahal sudah rumah ada, kendaraan ada, ini makan juga ada. Tapi hamunnya nggak pernah putus. Itu kan cinta sama dunia. Kedua, syughulun, sibuk terus. La yatabarrahu abadan, tidak ada habis-habisnya. Terus sibuk. La yatabarrahu abadan, tidak habis-habisnya, terus sibuk sampai lupa silaturahim, sampai lupa dalam majlis taklim. Kasihan sibuknya dengan apa? Dengan dunia. La yatabarrahu abadan, tidak ada kosongnya ya. Antabar itu kosong, itu selalu sibuk terus, nggak habis-habisnya. Yang ketiga, fakrun la yablughu ghinahu abadan. Fakrun la yablughu ghinahu abadan. Miskin yang gak pernah mencapai kaya selama-lamanya. Miskin terus, gak pernah kaya, gak pernah cukup gitu. Ghinahu atau ghinan abadan boleh ya. Ada ghinahu, ada ghinan abadan. Gak pernah cukup dia, selalu merasa fakrun, miskin terus ya. Yang keempat, amal. Apa amal? Berangan-angan. Amalun la yablughu muntahahu abadan. Amalun la yablughu muntahahu abadan. Berangan-angan yang tidak ada habis-habisnya selama-lamanya. Menghayal terus gitu ya. Jadi ada 4 sifat daripada orang yang cinta sama dunia. Pertama, hamun, sedih. Kedua, syughul, sibuk. Ketiga, fakrun, miskin. Yang kelima, amalun, berangan-angan, pengen terus itu. Nggak habis-habis keinginannya itu, hanya pengen saja ya.
Para ibu sekalian, zuhud itu 3 huruf. Z, H, dengan dal. Z, H dengan apa? Dengan dal. Ini kata Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Itu singkatan. Z-nya tarkuz zina, tinggalkan hiasan. Tarkuz zina, bukan zina, bukan. Tarkuz zinati, tinggalkan hiasan. Jangan banyak-banyak kita berhias. Cukup hiasan kita sederhana saja. Lainil libas, sederhanakan kita berpakaian. Jangan terlalu wah pakaian kita. Jangan terlalu wah dandanan kita. Tarkuz zina. Yang kedua, haknya tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu. Hawa nafsu kita selalu inginnya macam-macam, tinggalkan hawa nafsu kita. Dalnya tarkud dunia, tinggalkan hubbud dunia, cinta dengan dunia. Kenapa? Ad-dunya ra'su kulli khati'atin. Ad-dunya ra'su kulli khati'atin. Nah, dunia itu adalah pokok daripada semua perbuatan salah. Orang kalau cinta dengan dunia, ibu nggak pakai hukum sudah. Yang penting dapat apanya? Dunianya. Perbuatan salah itu pokoknya ada di mana? Hukum dunia, cinta dengan dunia. Fakrun kedua sekarang. Fakrun itu fakor. Faknya al-fana'u. Dia mengetahui bahwa saya di dunia yang sementara sifatnya. Gak lama di dunia ibu. Berapa lama di dunia kita? Kita gak tahu. Jangan dikira kalau yang sudah tua jalan duluan belum tentu juga itu ya. Tapi yang jelas kalau sudah umpamanya umur 80 gitu, ke atas udah terasa lelah cepat. Ya. Jarang orang sampai 100 tahun umurnya, jarang. Ini faknya alfana, sementara sifatnya dunia itu gak lama. Kedua, qofnya al-qanaat, hidupnya qanaat. Hidup apa adanya, gak pakai terlampau wah, qanaat. Terima apa adanya, makan 2 lauk, 1 lauk cukup sudah qanaat. Selalu alhamdulillah yang dilontarkan dalam lisannya. Rohnya ridho, menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Kalau orang gak punya 3 sifat ini, maka tidak dikatakan fakir. Bukan orang miskin. Ya. Kalau orang miskin tadi dia merasa sementara di dunia ini, qanaah dan kehidupannya, ridho apa yang Allah berikan kepadanya. Kenapa? Kok sifat 3 ini harus kita miliki? Karena masalah surga akan dengan orang kaya sama orang miskin, surganya lebih dulu orang miskin. Khifatul hisab, orang miskin. Syiddatul hisab, orang kaya. Ya. Tapi kalau ditanya kita mau yang mana? Gak ada yang pengen miskin. Orang kaya syiddatul hisab, orang miskin khifatul hisab. Ringan hisab. Manusiawi saja. Manusiawi. Tapi jangan kelapa manusiawi itu jangan pembahasan kita. Jangan kelewatan manusiawi. Para ibu sekalian, ini hadis kursinya pendek sekarang. Kata Allah, uhdumi man khodamani. Uhdumi man khodamani. Uhduni man khidmah. khodamani. Uhdumi man khodamani. Berkhidmah kepadaku. Orang khidmah kepada aku. Uhdumi man khodami. Berkhidmah kepadaku. Akan berkhidmah kepada ya dunia. Uhdumi man khodamani,
khidmah kepadaku, akan orang khidmah kepadaku. Kata lain ibu sekalian, kalau ada orang yang khidmah pada Allah itu banyak. Uqdumi man khodamani, berkhidmah padaku. Maksud begini, kalau ada orang yang khidmah kepadaku, khidmah kamu pada orang itu sebanyak-banyaknya. Uqdumi man khodamani. Kalau ada orang khidmah pada Allah, kepada aku begitu banyaknya, bukan dunia ibu, ibadah pada Allah begitu banyaknya, khidmahlah engkau kepadaku. Uqdumi man khodamani. Khidmahlah engkau kepadaku, akan orang khidmah kepada aku. Ya. Kita khidmah kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa? Karena orang ini khidmah kepada siapa? Enggak begitu ya? Gimana? Uqdumi man khodamani. Padahal pendek ya. Berkhidmah olehmu. Jangan uqdumi man khodamani. Saya salah ya. Maafkan. Uqdumi man khodamani. Khidmahlah kamu, ada orang berkhidmah kepada aku. Benar ya? Uqdumi man khodamani. Khidmahlah kamu, berorang khidmah kepada aku. Orang yang banyak ibadah kepada Allah, khidmahlah kamu pada orang tersebut. Ini ngadu pada kiai-kiai, ulama-ulama. Uqdumi man khodamani. Wastakhdimi man khodamaki. Wastakhdimi man khodamaki. Khodamaki. Wastakhdimi man khodamaki. Jadilah budak oleh kamu, berbudak oleh kamu. Man khodamaki, akan orang yang khidmah kepada engkau. Ini kan bukan orang abad, head dunia. Kalau ada orang yang khidmah kepada Allah, khidmah kamu pada orang tersebut. Tapi ada orang khidmahnya sama dunia, cari dunia terus begitu banyaknya, istakhdimi. Kamu jadi kenapa? Jadi budak kamu. Banyak orang jadi budak orang kaya akhirnya. Sekarang saya tanya, bagusan mana? Jadi khidmah kepada orang yang khidmah kepada Allah, kali ibadah, sama kita berkhidmah kepada orang yang khidmah sama dunia. Bagusan kepada siapa? Wastakhdimi man khodamaki. Jadilah kamu budak orang cari dunia. Orang cari dunia jika kamu jadi budak akhirnya. Kita jadi budak dunia. Kenapa? Karena tiap hari selalu dengan dunia yang kita kejar. Kita lupa dengan Allah yang akan kita harus ibadah kepadanya. Wastakhdimi man khodamaki. Jangan kita jadi budak dunia. Jadi budak siapa? Budak Allah. Berbudaklah kita pada orang yang dekat kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Adalah kita jadi budak, jangan jadi budak kepada orangnya apa? Orang yang kaya tadi. Ini para ibu sekalian, ini masalah dunia tadi itu, kita jangan terlampau hubub dunia. Kenapa? Karena dunia kajifati seperti apa? Seperti bangkai dikatakan. Mudah-mudahan biasa aja. Biasa saja. Qanaah kehidupan kita. Jangan terlampau kita untuk dunia, lupa sama akhirat nanti. Pas begitu pulang, lupa kita nggak bawa apa-apa. Kenapa? Karena yang kita bawa dunia nggak mungkin. Akhirat yang kita akan bawa kita lupakan. Nauzubillah. Bapak Ibu sekalian, ini pengajian kita sampai di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan insyaallah ini tawakufan gitu. Ya, tawakufan padahal masih bulan apa? Bulan Rajab. Biasanya tawakufnya bulan Sya'ban. Tapi karena bulan depan 14 Februari itu pemilu, sementara Kamisnya tanggal 15 kayaknya habis nyoblos kok masih ngaji lagi. Akhirnya diistirahatkan
lebih awal. Untuk tahun depan mudah-mudahan panjang umur, afiat, kita bisa untuk melanjutkan dilanjutkannya nanti kapan, bulan apa, lihat nanti waktunya. Ini mudah-mudahan Ibu ya. Saya minta maaf para ustazah yang mungkin ada hal-hal yang kurang enak, pelajaran yang kurang tepat. Itulah kemampuan saya sebagai manusia. Akhirnya warahmatullahi wabarakatuh. Secara simbolis ini sekarang ini dulu pada sambutan ya awalnya ya. Simbolis ibu ya. Demikianlah pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarramah wal Muhtaramah Ibunda Ustazah Hajah Atiqah Nur Ali MA. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau menambah ilmu kita dan sangat-sangat bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Kepada guru kita kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kepada ibu jamaah Majelis Ta'lim Nusratul Ummah, tibalah kita di penghujung acara, yaitu pembacaan doa penutup yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarramah wal Muhtaramah Ibunda Ustazah Hajah Nurmainah Thayyib MA, dan saya sebagai pembawa acara dari awal hingga akhir. Apabila ada tingkah laku dan pikir